Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Purwanti dengan NPM 0441191178 dari kelas Humas 4 Ilmu Komunikasi Universitas Pakuan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai judul penelitian yang telah saya buat, yaitu pengaruh citra PT Indofood Makmur Tbk terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk. Di sini terdapat latar belakang. Nah, alasan penelitian ingin meneliti penelitian ini dikarenakan perkembangan usaha bisnis dalam era globalisasi ini mendorong adanya persaingan antara perusahaan yang semakin tinggi dan perusahaan harus terus aktif dalam melakukan berbagai inovasi. Nah, keadaan ini juga menyebabkan perusahaan berusaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kemudian citra perusahaan dalam hal ini menjadi salah satu faktor penting dalam menarik keputusan minat beli konsumen terhadap produk-produk PT Indofood. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai pengaruh citra PT Indofood Makmur Tbk Indonesia terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, yang pertama rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan dengan yang pertama, bagaimana pengaruh citra perusahaan PT Indofood Tbk Makmur. Yang kedua, bagaimana keputusan pembelian konsumen terhadap produk. Yang ketiga, bagaimana pengaruh citra perusahaan terhadap keputusan pembelian konsumen terhadap produk. Berikutnya ada tujuan penelitian. Dapat dilihat bahwa tujuan penelitian ini yang pertama ada untuk mengetahui pengaruh citra perusahaan PT Indofood Tbk Makmur. Yang kedua, untuk mengetahui keputusan pembelian konsumen terhadap produk. Yang ketiga, mengetahui pengaruh citra perusahaan terhadap keputusan pembelian konsumen terhadap produk. Selanjutnya ada penelitian metode penelitian. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif dengan populasi dan sampel, yaitu populasinya terhadap konsumen produk Indofood pada mahasiswa-mahasiswi Universitas Pakuan yang terdapat sejumlah 13.899 mahasiswa-mahasiswi Universitas Pakuan. Kemudian penelitian ini juga menggunakan metode non-probability sampling. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Nah, jenis dan sumber data yang digunakan peneliti yaitu menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa yang pernah menggunakan produk dari Indofood. Kemudian selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data ini menggunakan cara kuesioner atau angket. Selanjutnya ada uji validitas. Nah, uji validitas ini menunjukkan sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi alat ukurnya. Selanjutnya ada uji reliabilitas, yaitu suatu indeks yang menunjukkan sejauh mana hasil suatu penelitian pengukur dapat dipercaya. Kemudian selanjutnya ada uji analisis regresi sederhana, di mana digunakan untuk mengetahui satu variabel independen, yaitu X, terhadap dependen, yaitu Y. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Dari sejarahnya, PT Indofood ini pada tahun 1970, PT Indofood Makmur Tbk didirikan di Jakarta dengan PT Sanmaru Food Manufacturing. Kemudian pada tahun 1994, PT Sanmaru Food Manufacturing dan anak perusahaannya yang berdiri di lingkup Indofood Makmur Tbk khususnya bergerak di bidang mie instan. Terus selanjutnya ada karakteristik responden. Berdasarkan jenis kelaminnya dapat disimpulkan bahwa mayoritas jumlah responden berasal dari jenis kelamin perempuan, yaitu sebesar 64%,
sedangkan sisanya sejumlah 36% yang didominasi oleh laki-laki. Kemudian berdasarkan usianya, disimpulkan sebagian besar responden dalam penelitian ini berusia 20 tahun dengan presentase sebesar 64%. Selanjutnya ada uji validitas citra perusahaan dan uji validitas keputusan pembelian. Nah, dari dua variabel tersebut, seluruh item pernyataan dalam instrumen ini dinyatakan valid karena hitungan lebih besar dari tabel 0,388. Dengan demikian, seluruh item pernyataan dapat diikutkan kembali dalam penelitian selanjutnya. Kemudian ada hasil reliabilitas citra perusahaan. Nah, berdasarkan tabelnya dapat diketahui bahwa variabel citra perusahaan sebesar 0,887. Nah, hal ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan dapat diterima dan reliable. Nah, selanjutnya ada hasil reliabilitas dari keputusan pembelian. Berdasarkan tabelnya juga diketahui bahwa nilai variabel keputusan pembelian sebesar 0,836. Nah, hal ini juga dapat menunjukkan bahwa instrumen penelitian ini dapat digunakan dan diterima reliabelnya. Selanjutnya ada uji regresi sederhana. Nah, dari dua variabel yaitu citra perusahaan dan keputusan pembelian, hasil dari perhitungannya diperoleh dalam persamaan yaitu Y sama dengan 7,080 ditambah 0,600 dari variabel X. Nah, ini menunjukkan semakin tinggi citra perusahaan, maka keputusan pembelian juga akan semakin tinggi. Selanjutnya ada simpulan dan saran. Nah, simpulan dari penelitian ini berdasarkan hasil penguji dengan menggunakan SPSS untuk menguji pengaruh citra PT Indofood Makmur Tbk terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk, maka dapat kita simpulkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan citra perusahaan berpengaruh nyata terhadap keputusan pembelian. Nah, semakin baik citra perusahaan, maka akan semakin tinggi pula keputusan pembeliannya. Kemudian saran yang diambil yaitu melalui penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran. Nah, sarannya diharapkan kepada pihak perusahaan PT Indofood untuk berupaya tetap mempertahankan citra perusahaan dan mempertahankan keputusan pembelian konsumen. Cukup sekian presentasi yang dapat saya lakukan dari penelitian dengan judul Pengaruh Citra PT Indofood Makmur Tbk Indonesia terhadap keputusan pembelian pada produk. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.